Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إلى النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. السلام عليكم. الكتاب أحمد اسماء الصالح إلى روحي هذه عبد الغفار بن مسلم فآله وصحبه وذريته لهم فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dan dapat melanjutkan pengajian pada subuh ini. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mewakili dari zaman jahiliyah hingga zaman saat ini. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan ke bab awal, bab yang pertama, bab yang menjelaskan ta'allum. Bab di sini menjelaskan tentang pentingnya pengetahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi umurihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ya'lamu warwasira bi anna haula'i masyaiha kelawan mengkono masyai alladhi utai perkara kanu kang ono apa warasatal anbiya'i ing bangtane atau contoh para nabi. Wa qad tatoha lan teman-teman dadi bersih apa masyai annalahum ing nyanto maring masyai sanatan ing sanat ilmian kang bangsa ilmiah yattasilu kang bersambung ila masyaihi maring pira-pira masyayikh aruskhai ila masyaihi ruskhai maring pira-pira masyayikh pira-pira tumancep fi ilmi dalam ilmi alladhi perkara kana kang ono apa sanatukum sanate masyayikh yattasilu kang sambung
sapa masyayi ila Rasulillah maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li anna isnatan krana setune pira-pira sanad indahum ing dalem sandinge masyayi minal muhimmati saking pira-pira perkara penting al matlubati kang dawa penjelasane kang jelas penjelasannya, tukang detail penjelasannya. Wa kulluhum ayas kabehane masyai iku harisu luku sama masyai ala tulubil ulumi ing atase goleke pira-pira ilmu. Wa yusiruna mangko milihake sapa masyai al ilma ing ilmu. Walam kanu lan lamun nalikane ono sapa masyahi fi aisin ing dalam rupeke babu fi aisin ing dalam rupeke perpecahan wa amil asiri dan amil asir wahum ya masai yujalisuna kang ngancani inda saiki ing dalem sandinge tuane syekh bitoli bil ulumi maring golek ilmu fi zamanit tawili ing dalem waktu kang suwi la yang kudu an ora kurang an isrina saking 20 apane sanatan taune faminhum mongko utawi masyayina man lam yatazawwaj mongko ora den butuhake ila ba'da kecuali ing dalam sakwise perkara anya buluko nyanto tumeka sapa man sina kelawan 50 apane sanatan tahune li istiqolihim korona ketungkule masyaihi bi ilmi kelawan ilmu paminkum lan tengah saking masyaihi min tajawwaza yujawwizu tajwizan jawwaza mentazawwaza saking bojone masyaihi fi waktu sababi ing dalam waktune anome man lakinnahu ya tetapi man mulaziman kang netepi ala talabil ulumi ing atase goleke pira-pira ilmu pada dalika ing dalam sawise nekani bal-balik kana ono apa kairu wahidin ing tan saliyane wong suci minukum saking kairu wahid yatruku kang sepinggan apa kairu wahid jauh jatuhu ing bojone kairu wahid fi baitihi ing dalam omahe baitu wahid bahwa utawi baitu wahid iku yatlubul ulumi goleke pira-pira ilmu ila kharijil biladi maring njobone negara apane sininan ila kharijil biladi maring njobone negara sinina ing swida adidan kang banget kamak kata kaya Makkah wahadoro lan hadir apa mauta ing mati ini man mogarihima ing saliyane hadarul maut. Jadi pada bab yang
pertama ini mengenai pengetahuan, menjelaskan pengetahuan para guru-guru atau para wali-wali. Di sini kita diingatkan bahwasanya ketahuilah bahwa para masyayikh atau para ulama ini yang merupakan pewaris atau generasi selanjutnya para nabi, dan telah terbuka bahwa terbuktinya bahwa mereka memiliki sanad yang ilmiah, maksudnya itu sanadnya itu turun menurun, regenerasi terus menerus, yang terhubung kepada para ulama yang termasuk orang yang kokoh dalam mencari ilmu. Dan sanadnya itu pun mereka terhubung dan sambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi sanadnya di beliau, para guru-guru kita ini dan para wali itu jelas dari pewarisnya para nabi hingga ke Nabi Muhammad SAW. Karena menurut beliau sanad bagi para guru atau para masyayikh, para ulama merupakan salah satu hal yang sangat penting. Sanad itu sangat penting. Dan para ulama dan para masyayikh juga mereka merupakan sosok yang tekun dalam menuntut ilmu, sehingga para ulama dan para masyayikh mengutamakan ilmu meskipun hidupnya dalam kesusahan dan pada masa-masa downgrade-nya atau masa-masa susahnya. Nah, itu kehebatannya para ulama dan wali, meskipun dalam keadaan dunianya dia kesusahan dan kesulitan, tapi jiwa dan hatinya tetap mencari ilmu, Dan para ulama atau para masyayikh lebih senang duduk bersama guru mereka untuk menuntut ilmu dalam waktu yang lama. Di sini waktu yang lama jelas dan tidak kurang dari 20 tahun. Para ulama atau para masyayikh itu lebih senang duduk secara langsung, berhadapan langsung, belajar kepada gurunya, itu kurang lebih paling kurang ya 20 tahun. Ya paling maksudnya ini paling minimal ya 20 tahun. Segitu lamanya 20 tahun untuk menuntut ilmu kepada gurunya. Dan di antara para ulama ada yang di antara para ulama dan atau masyayikh ini ada yang tidak menikah karena saking fokusnya ia mencari ilmu. Jadi fokusnya mencari ilmu ya sampai gak koper ngulek genyan. Ya, ini kan kehebatannya wali
wali sama manusia awam kan beda tingkatan gitu. Para ulama atau masyayikh ini ya rela tidak menikah terlebih dahulu demi menuntut ilmu, hingga para ulama ini berusia kurang lebih 50 tahunan baru dia menikah. Karena dari umur mudanya sampai umur ke-50 tahun ini beliau sibuk mencari ilmu, menuntut ilmu kepada gurunya langsung. Jadi para ulama ini juga ada yang menikah di masa mudanya, namun tekun menuntut ilmunya setelah itu. Bahkan tidak ada sedikit di antara para ulama atau masyayikh ini yang meninggalkan istrinya di rumah sementara. Ya, para ulama atau masyayikh ini ada yang tidak menikah hingga umur 50 tahunan, yaitu demi menuntut ilmu. Ada juga yang menikah muda di umur 20-an, setelah itu ditinggal menuntut ilmu juga. Bahkan tidak sedikit di antara mereka, di antara para masyayikh ini, yang meninggalkan istrinya di rumah sementara hingga beliau atau para masyayikh ini menuntut ilmu ke luar negeri selama bertahun-tahun, seperti di Mekah, Hadratul Maut, dan tempat-tempat lainnya. Ini tempat-tempat yang sering para wali belajar di sana, seperti Makkah dan Hadratul Maut atau tempat-tempat yang lain di daerah Timur Tengah sana. Dan lanjut ke hikayah yang awal, pembagian dari bab awal, yaitu hikayah al-ula. Al-hikayah itu tahu cerita al-ula kang pertama di hifdil lawan apa lagi li auqati maring pira-pira waktu. Karena ono isaiki maring Syekh rupane Kyai Jihab Abdul Karim, Kyai Abdul Karim Lirboyo. Saubun ing bagaian wahyu kang siji, waktu tonabel ulumi ing waktune goleki pira-pira ilmu fi bangkalan ing dalam bangkalan. Faida kusira mongko nalikane atus sapa man dalika sobu ilmu krama kono pakaian wa urita dikara pakaian sanksi maring sering ya matahari inta toro mongko ningali apa jafafa yujafifu inta toro ningali sapa man atau Kyai Abdul Karim jafafan, ini jama mufrad dari jafafa, jafa jafu.
kering. Catatan kering. Java ini dia mengikuti kaidah kedua Java, yaitu kekeringan. Kekeringan mustaqian kelawan istaqoa mustaqim. Apaan bingung? Istanqoa yastanqian, ya ini isi maf'ul. Mustaqian ing apa ya, tanah yang basah, tanah liat. Mustanqian tanah liat rina hari ing dalam siang, itu kesi makisan ing sepadane fihi ing dalam Java. Yastagok silu dan atu sopaman huwa iya istiqsal bihifti mautu mati kelawan ngapi tangapano maktub sopo maktumati Alfiyah bin Malik ing maktumat Alfiyah bin Malik. Gimana kita akhir saya ini saya kayak di Jazuri rupanya kayak di Jazuri Usman Falazon ing soalnya karena ono sopo kayak Jazuri itu sakitan banget apa nih kita li akoti apa sakitan banget iftil li akoti ing apa le berapa waktu hatta sehingga anakku ya ketuhune kayak di Jazuri iku ya fatum apalaken apa maktumatan ukudul zumani ing maktubat ukudul zuman ala safinati ing dalam safinah indama indam nalikane perkara yadhabu budalan sapoman ila makata ila maring Makkah li ajalin nusuki maring ajla yadlu li ajla nusuki maring melakukan ibadah, ya maksudnya ini untuk melakukan ibadah di Makkah. Dari cerita pertama ini yang menjelaskan mengenai istil awqati, ya maksudnya pengapalan dong itu seperti evaluasi atau pengamatan seorang ulama atau para masyayikh untuk awqata ini kan aslinya pira-pira waktu. Kalau dimaksud ini ya penelitian atau pengamatan para ulama untuk zaman yang akan datang, atau zaman selanjutnya, perkembangannya. Jika mengikuti auko afla ikli auko lagi di auqati mari pira-pira keutamaan waktu. Jadi
Tadi hikayat pertama ini menjelaskan tentang pengamatan perkembangan pada zaman yang selanjutnya, zaman yang akan datang. Di sini dijelaskan oleh Syekh Kyai Haji Abdul Karim. Beliau berasal dari Lirboyo. Di sini diceritakan bahwasanya Kyai Haji Abdul Karim Lirboyo ini hanya memiliki satu jubah saat ia menempuh pendidikan di Bangkalan. Ya, Kyai Haji Abdul Karim ini belajar ke Madura, ke Bangkalan. Dikarenakan beliau hanya memiliki satu jubah. Ketika jubah itu dicuci dan digantung, dijemur atau dikeringkan, beliau ini hingga menunggu bajunya hingga kering, baru ia memakainya lagi. Ya, hebatnya para wali, menerima apa adanya, bersyukur yang apa yang dia punya. Di sini Kyai Haji Abdul Karim Lirboyo ini dia tetap bersabar, tetap bersyukur meskipun beliau hanya mempunyai satu jubah. Jadi kalau di bahasa di kitabnya kan saubun. Saubun ini kan bisa bermakna baju atau pakaian, jubah juga bisa. Makna awamnya, makna umumnya pakaian. Tapi kan kalau lebih orang dahulu itu lebihnya ke jubah. Ya, tadi ketika jubahnya beliau dicuci, ia menunggunya hingga kering. Beliau menunggunya kering di suatu sungai. Zaman dahulu kan kalau nyuci baju kan di sungai, dijemur di pinggirnya. Beliau menunggu di dalam sungai. Beliau menunggu bajunya kering itu merojaah. Merojaahnya apa? Merojaahnya kitab tutur kata, yaitu dia merojaah Ibnu Malik, merojaah Alfiyah. Jadi pas bajunya dijemur itu beliau menunggunya kering, berendam di sungai itu. Beliau sambil merojaah sampai bajunya kering, ya kurang lebih hingga 700 ke 800 bait, terus hampir 40 menit lebih. Di sini mau pendapat yang lain diceritakan oleh Kyai Haji Jazuli Usman. Folosa ini nama daerah sih. Beliau merupakan sosok yang on time, gitu, tepat waktu. Yaitu Kyai Haji Jazuli Usman. Di mana-mana dia on time, ya, tepat waktu. Bahkan ia menghafalkan puisi atau risalah
yaitu Uqudul Jumu'ah. Uqudul Jumu'ahnya ini isinya seperti risalah, tapi dalam bentuk kosakata yang singkat dan jelas. Beliau menghafalkan Uqudul Jumu'ah di atas kepala saat sedang bepergian. Jadi pada saat bepergian pun atau musafir pun, beliau Kiai Haji Syamsuri Utsman ini tetap menghafalkan Uqudul Jumu'ah. Hingga pada saat itu ia akan melafadzkan Uqudul Jumu'ah pada saat perjalanan tuh diucapkan secara jar di atas kepalanya dia sendiri, maksudnya ya dengan dirinya sendiri yang mengucapkan. Al-Safinati ini aslinya kan menjelaskan bepergiannya ini menggunakan kapal Safina. Jadi beliau ini Kiai Haji Syamsuri Utsman menghafalkan Uqudul Zaman itu pada saat ia bepergian menggunakan kapal untuk berangkat ke Makkah, agar ia dapat menunaikan ibadah haji. Ya zaman dahulu kan kalau menggunakan kapal itu lumayan, setengah tahun, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulanan. Dalam waktu segitu ia tidak menyanyiakan waktunya. Maksudnya pada saat perjalanan pun beliau tetap menghafalkan kosakata dalam kitab Uqudul Jumu'ah. Jadi inti dari hikayah yang pertama ini mengingatkanlah pada kita bahwasannya apapun yang kita miliki, kita harus mensyukuri apa yang kita miliki, bersyukur yang telah kita miliki. Tapi memang sifatnya manusia itu neko-neko. Sudah milik ini pengen milik yang lain, pengen memiliki sesuatu yang lain. Padahal ada orang yang di sana yang ingin banget memiliki yang sesuatu yang kita punya pada saat itu. Kita seorang manusia ini yang kurang bersyukur aja. Hasilnya sudah jelas dalam nasihat Allah. Kalau kita bersyukur, insya Allah akan menambahkan. Ya, kalau dia sering bersyukur itu hatinya tuh selalu lega. Jadi nggak terlalu ngubar dunia. Jadi nggak terlalu kepengenan terus pengen beli apa gitu. Meskipun itu hanya beliau membeli atau menginginkan hal-hal yang primer, hal yang kebutuhan, itu pun bersyukur, harus bersyukur. Ya sewajarnya kita seorang hamba
Kita pun tidak hanya berdoa untuk meminta, kita hanya berdoa untuk meminta. Ya, suatu saat atau pada waktu tertentu kita harus juga memuji pada Allah dan panggilan Nabi. Di logika kita setiap hari doa meminta terus kepada Allah. Terus kapan kita mau memuji Allah dan para rasulnya? Nah, ini penting bagi kita semua. Semoga kita dan keluarga kita serta anak cucu kita mendapatkan dan didekatkan oleh kita dan keluarga kita serta anak turun kita merasakan kenikmatan yang sederhana. Maksudnya ini kita selalu bersyukur apa yang telah kita punya. Maksudnya anak cucu kita dan keluarga kita selalu mendapatkan kecukupan pada saat kita membutuhkan hal-hal yang bersifat dunia ini. Dan tidak lupa kita, semoga kita tetap dikuatkan keimanan kita dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita juga masukkan orang-orang yang dekat, para alim ulama, para ulama dan para wali-walinya Allah. Semoga kita dekat kepada beliau-beliau hingga yaumul akhir nanti. Dan yang terakhir, semoga keluarga kita dan anak kita serta keturunan kita dapat berkumpul nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.